Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, iman, kesehatan serta umur, yang dimana atas kenikmatan umur kita masih bisa bertemu pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Teman-temanku sekalian, saya di sini akan membahas tentang kebaikan. Sebagaimana kita sebagai umat muslim yang harus terus menyebarkan kebaikan, menyebarkan agama Islam, berbuat kebaikan. Seperti Rasulullah yang berdakwah dari yang sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan. Itu berupa kebaikan. Walaupun Rasulullah mungkin saat berdakwah selalu dicaci, dimaki oleh orang-orang kafir, orang-orang kaum Quraisy. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Terus bersabar dan terus menyebarkan agama Islam, yang dimana itu adalah agama yang benar, yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Teman-temanku sekalian, tahukah saat engkau berbuat kejahatan maka akan dibalas dengan kejahatan. Saat engkau berbuat baik maka engkau akan dibalas dengan kebaikan. Mungkin hari ini engkau menzalimi orang lain, esok hari engkau yang akan dizalimi oleh orang lain. Saat ini kalian sedang mencurangi orang lain, mungkin esok hari engkau yang akan dicurangi. Memang seperti itu, jadi fokuslah terus mencari kebaikan agar kebaikan tersebut kembali kepada kita, agar kita mendapatkan kebaikan tersebut. Seperti halnya fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah akan balas, dan sebaliknya. Wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Keburukan sebiji zarah Allah akan balas. Itu adalah konsep dalam Islam, teman-teman. Yang dimana konsep tersebut supaya kita mau terus berbuat kebaikan dan agar kebaikan itu kembali kepada diri kita. Sekalian, kita sebagai muslim memiliki keutamaan untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Seperti halnya hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Teman-temanku sekalian, tahukah ada amalan yang sangat mudah diamalkan, sangat mudah dilaksanakan? Mungkin semua orang juga bisa melakukannya, itu dengan cara memposting. Teman-temanku, saat kita memposting kebaikan dan orang lain melihat postingan kita tersebut dan terketuk hatinya, kita juga pasti akan mendapatkan kebaikan tersebut. Seperti mungkin halnya ada orang memposting kajian pada tanggal sekian hari ini, pematerinya siapa jam sekian. Ada orang yang melihat postingan kalian dan tertarik untuk mengikuti kajian tersebut. Misal ada 10 orang. 10 orang ini mengikuti kajian tersebut karena melihat postingan orang yang memposting itu. Maka orang tersebut akan mendapatkan 10 kali lipat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Sangat besar sekali, bukan teman-teman? Hanya sekedar memposting, mungkin semua orang bisa melakukannya. Tapi itu kembali kepada niat kita. Jika memang niat kita baik karena Allah, kita memang ingin menyiarkan agama Islam, kita memang ingin orang lain berbuat kebaikan menuju ke jalan Allah. Mungkin dengan kita memposting kebaikan ini, orang lain akan tertarik dan mengikutinya. Dengan niat seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya Allah, insya Allah. Dan mungkin sebaliknya, saat
kita memposting itu hanya untuk pamer, ria, hanya ingin dipandang oleh orang lain. Wah, dia tuh anaknya soleh banget gitu. Memposting agama terus gitu. Kita bahagia disanjung oleh orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Karena Allah sangat tidak menyukai perbuatan sombong, ria. Semoga kita terjauhkan dari perbuatan seperti itu. Amin ya robbal alamin. Teman-temanku, saya hanya sekedar mengingatkan. Jangan sampai saat kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada yang di luar, kita sibuk mencari kebaikan di luar, tetapi kita lupa yang ada di rumah kita, yaitu orang tua. Kita sibuk mencari kebaikan di luar sana, tetapi kita lupa ada kewajiban kita sebagai anak yang harus berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita malah mengabaikan dia, mengacuhkan dia. Apalagi saat orang tua tersebut sudah pikun, sudah tidak sanggup berjalan lagi. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita malah mengacuhkan dia, mengabaikan dia. Teman-temanku, kita sebagai anak, kita harus berbakti kepada dia. Saat dia lupa, kita harus ingatkan. Kita harus sabar. Mungkin ada ya, mama mah pikun terus. Mama udah gini, lupa terus, apa-apa lupa. Jangan seperti itu. Karena semakin tua umur seseorang, maka orang itu akan kembali lagi seperti bayi. Seperti anak kecil. Ya gampang ngambek, yang gampang marah-marah mungkin. Apa-apa diambekkan terus gitu. Ya itu karena memang sudah seperti itu. Tapi kita, kewajiban kita sebagai anak yaitu terus bersabar dan terus berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai kita terus mengeluh dan akhirnya mengacuhkan mereka tanpa mau menolong mereka gitu. Teman-temanku sekalian, mungkin ada di sini yang orang tuanya sudah tiada. Dan mungkin ada orang yang masih memiliki orang tua. Kita harus bersyukur karena masih memiliki orang tua. Karena orang tua adalah salah satu pintu menuju surga. Yang dimana saat kita berbuat baik kepada orang tua, itulah pintu menuju surga. Seperti halnya surga ada di telapak kaki ibu. Tapi kita malah mengacuhkan surga tersebut. Kita malah sibuk mencari kebaikan di luar sana. Tapi kita lupa surga itu ada di dekat kita. Bukankah ridho Allah ada di ridho orang tua? Ada sebuah kisah. Seorang pemuda ingin berzihad, ingin berperang. Dia meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah aku ikut berzihad? Bolehkah aku ikut berperang? Tetapi apa yang Rasulullah jawab? Rasulullah bertanya kepada si pemuda tersebut, apakah di rumahmu masih memiliki orang tua? Ya Rasulullah, saya masih memiliki orang tua. Dan apa yang Rasulullah katakan? Kembali ke rumahmu dan berbaktilah kepada orang tuamu. Maka itu juga sebagian dari jihad. Jadi itu adalah keutamaan kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Teman-temanku sekalian, mari kita sibukkan berbuat kebaikan kepada orang tua dengan cara apa saja, seperti menyenangkan mereka. Mungkin saat ibu kita sedang memasak, kita bantu dia. Saat ayah yang pulang kerja, kita buatkan kopi atau kita ajak mengobrol dengan membahagiakan mereka. Mungkin juga dengan berprestasi di sekolah, kita bisa membahagiakan dia. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ingat teman-teman, orang tua memiliki batas waktu yang tidak kita ketahui. Mungkin sekarang kita terlalu mengabaikan mereka, terlalu bersenang-senang di luar sana. Teman, teruslah menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Teruslah berbuat kebaikan, meski mungkin banyak orang yang tidak menyukai kita, mungkin banyak orang yang mencaci maki kita karena hal tersebut. Ingat teman-teman, kita hanya membutuhkan Allah untuk menolong kita.
Karena sejatinya jangan pernah bergantung kepada orang lain, karena bayangan kita pun bisa meninggalkan kita di saat kegelapan. Saat kita melakukan kesalahan, kita melalaikan perintah Allah, kita meninggalkan sholatnya, kita tidak mengaji dan lainnya, kita malah mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka bergegaslah kita bertaubat, karena Allah sangat menyukai orang yang menyadari bahwa dirinya melakukan kesalahan. Allah akan menyukai orang yang bertaubat. Allah akan menerima. Insya Allah Allah akan menerima taubat kita, karena Allah Maha Memaafkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan karena masih tahap pembelajaran. Mungkin juga ada tutur kata yang menyakiti hati kalian. Saya minta maaf dan terima kasih. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.